warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulhadas, NIM 180240513. Di sini saya akan membuat video UAS dari Hukum dan Politik Agraria. Yang pertama itu definisi politik. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Sedangkan hukum agraria adalah serangkaian kaidah dan hubungan yang mengatur hak penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Apa perbedaan hukum agrarian adat dan hukum agrarian tanah barat? Hukum agrarian adat adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agrarian yang bersumber pada hukum yang ada. Hukum agrarian adat terdapat dalam hukum adat tentang tanah dan air. Untuk tanah yang tertunduk pada hukum adat seperti tanah ulayat dan tanah hak pakol. Sedangkan hukum agrarian tanah barat adalah bersumber pada hukum barat. Tanah barat pada umumnya sudah didapatkan dengan bukti tertulis sehingga memiliki kekuatan tertulis sehingga memiliki kekuatan bukti secara yuridis. Yang ketiga, hukum agrarian yang dikembangkan pada masa penjajahan. Ada 4, yaitu yang pertama, prinsip dominasi terwujud dalam kekuatan golongan penjajahan yang minoritas terhadap penduduk pribumi yang mayoritas. Yang kedua itu eksploitasi kekayaan tanah jajahan untuk kepentingan negara penjajahan. Yang ketiga, diskriminasi nampak pada penjajahan menganggap lebih superior dibandingkan dengan penduduk pribumi. Yang keempat itu dependensi masyarakat jajahan terhadap penjajahan. Nomor 4, hak-hak atas tanah barat. Yang pertama, hak erfaj merupakan hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang paling luas kepada pemegang haknya. Kedua, hak opstal atau dikenal juga sebutan hak numpang karang, ialah hak keberadaan untuk mempunyai gedung, bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain. Ketiga, hak gebul merupakan hak pakai, yaitu hak pakai atas sebidang tanah pekarangan. Nomor 5, sebutkan dan jelaskan 5 hak atas tanah yang Anda ketahui. Yang pertama itu hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuhi yang dapat dimiliki seseorang. Yang kedua, hak guna usaha adalah hak mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Yang ketiga, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Yang keempat, hak pakai ialah untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Yang kelima, hak sewa ialah seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah bila ia berhak mempergunakan. Nomor 6, pengadaan tanah adalah kegiatan penyediaan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Adapun pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat. Contohnya itu pembangunan jalanan, pembangunan irigasi, pembangunan tol, dan pembangunan terminal. Dari adanya ketidakserasian atau kesenjangan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain sumber daya alam. Sebutkan satu contoh konflik agraria dan apa solusinya. Solusinya ini mencegah pemalsuan sertifikat dan mencegah tidak terperangkap dalam mafia tanah. Nomor 8, keterkaitan antara reforma agraria dengan kesejahteraan petani, yaitu hubungannya di mana reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil atau restrukturisasi dalam hal pemilikan tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.